Di balik megahnya Himalaya yang menjulang ke langit, tersembunyi kehidupan sebuah suku dengan tradisi aneh, misterius, dan penuh rahasia. Salah satunya adalah tradisi pernikahan mereka, di mana calon mempelai perempuan setidaknya wajib apemnya untuk dicoblos oleh 10 orang. Lalu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di ketinggian ekstrim, dengan udara tipis dan suhu membeku? Apa makna bendera doa yang berkibar di setiap rumah? Dan benarkah legenda makhluk misterius Yeti hanyalah mitos atau justru kenyataan? Ikuti kisah lengkapnya, karena semakin dalam kita menyelami kehidupan suku Himalaya, semakin banyak rahasia menakjubkan yang jarang dunia ketahui. Pegunungan Himalaya dikenal sebagai atap dunia, tempat puncak-puncak tertinggi menjulang hingga menembus awan. Namun, di balik kemegahan alamnya, tersembunyi kisah unik dari masyarakat yang hidup di ketinggian ekstrim, suku-suku Himalaya. Mereka bukan hanya sekedar penghuni pegunungan, tetapi juga penjaga tradisi kuno yang telah bertahan ratusan tahun. Masyarakat suku Himalaya tersebar di berbagai wilayah pegunungan, seperti Nepal, Bhutan, Tibet, dan India bagian utara. Mereka hidup di desa-desa terpencil, pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam yang keras, udara tipis, suhu dingin, dan jalur curam membentuk karakter kuat dan ketahanan luar biasa. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani di lereng curam, mengembala yak, dan berdagang garam serta wol. Yak bukan hanya hewan ternak, tapi juga sahabat hidup, sumber susu, daging, bulu, bahkan digunakan untuk mengangkut barang di jalur-jalur berbahaya. Suku-suku Himalaya dikenal dengan spiritualitas tinggi. Banyak di antara mereka memeluk Buddhisme Tibet atau kepercayaan animisme kuno. Kehidupan mereka dipenuhi ritual, doa, dan upacara untuk menghormati gunung yang dianggap suci. Beberapa desa bahkan memiliki festival unik yang dirayakan dengan tarian, musik tradisional, dan doa bersama. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan pesan mendalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Rumah-rumah tradisional mereka dibangun dari batu dan kayu, dengan atap rendah untuk menahan terpaan angin pegunungan. Pakaian hangat dari wol yak tebal menjadi identitas khas, biasanya berwarna coklat atau abu-abu dengan hiasan sederhana. Yang menarik, banyak masyarakat Himalaya terkenal ramah dan murah senyum meski hidup dalam keterbatasan. Mereka memegang teguh nilai gotong royong. Setiap orang membantu tetangga dalam bercocok tanam, membangun rumah, atau menghadapi musim dingin panjang. Kini, kehidupan suku Himalaya mulai bersentuhan dengan dunia luar. Wisatawan mancanegara berdatangan, teknologi perlahan masuk, dan gaya hidup modern mulai dikenal. Namun, banyak suku tetap berusaha mempertahankan tradisi leluhur agar tidak hilang di telan zaman. Bagi mereka, gunung bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol spiritual yang harus dihormati. Itulah sebabnya banyak suku Himalaya menolak eksploitasi alam berlebihan demi menjaga warisan untuk generasi berikutnya. Kehidupan suku Himalaya mengajarkan kita tentang kesederhanaan, keteguhan, dan rasa hormat pada alam. Meski hidup jauh dari kemewahan, mereka tetap menjaga kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan dalam komunitasnya. Dalam pandangan Islam, hal ini sejalan dengan ajaran untuk mensyukuri nikmat Allah, menjaga alam sebagai amanah, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bagi suku-suku Himalaya, gunung bukan sekadar tumpukan batu yang menjulang tinggi. Gunung dipercaya sebagai rumah para dewa dan roh leluhur. Itulah mengapa puncak Everest disebut Chomolungma oleh orang Tibet yang berarti Dewi Ibu Semesta. Mereka percaya mendaki gunung tanpa izin spiritual adalah bentuk penghinaan. Oleh sebab itu, sebelum ekspedisi besar dimulai, biasanya dilakukan ritual khusus dengan membakar dupa, memberi persembahan, atau menabur tepung sebagai doa keselamatan. Di balik keindahan Himalaya, beredar berbagai legenda. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang Yeti, makhluk misterius berbulu putih yang dipercaya menghuni hutan dan gua-gua di ketinggian. Bagi suku lokal,
Yeti bukan sekadar dongeng, tapi bagian dari warisan budaya dan cerita turun-temurun. Selain itu, ada juga kisah tentang danau suci seperti Rupkun di India yang dikenal dengan sebutan Danau Tengkorak, karena banyak ditemukan kerangka manusia di dalamnya. Hingga kini, tempat itu dianggap angker sekaligus suci oleh masyarakat sekitar. Suku Himalaya terkenal dengan kemampuan fisiknya yang luar biasa. Misalnya, suku Sherpa di Nepal yang sering membantu para pendaki menaklukkan Gunung Everest, mereka mampu membawa beban berat di jalur berbahaya, dengan nafas tetap stabil meski berada di udara tipis. Penelitian membuktikan bahwa orang-orang Himalaya memiliki adaptasi genetik yang unik. Tubuh mereka bisa menyerap oksigen lebih baik di ketinggian ekstrim. Inilah yang membuat mereka dijuluki penjaga gunung oleh para pendaki dunia. Di balik kerasnya kehidupan, suku Himalaya menyimpan kekayaan seni dan budaya. Musik tradisional dengan seruling bambu, drum kulit dan nyanyian mantra sering terdengar di malam festival. Tarian mereka bukan hanya hiburan, tetapi juga doa yang dipersembahkan untuk keselamatan desa. Di dapur mereka, makanan sederhana namun penuh gizi tersaji. Sup hangat, teh mentega yak, dan roti gandum adalah santapan utama. Menariknya, teh mentega yak dipercaya memberi tenaga ekstra untuk melawan dingin yang menusuk. Salah satu hal paling menginspirasi dari suku Himalaya adalah cara mereka menjaga alam. Mereka percaya bahwa merusak hutan, mencemari sungai, atau membunuh hewan tanpa alasan adalah dosa besar. Semua dilakukan dengan penuh perhitungan, agar alam tetap lestari. Sikap ini mengingatkan kita akan pesan Islam dalam Qs Al-A'raf ayat 56, bahwa manusia tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Suku Himalaya adalah contoh nyata bagaimana hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya. Kehidupan suku Himalaya mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kekayaan atau teknologi, tetapi dari kesederhanaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama serta alam sekitar. Mereka hidup di tempat yang bagi orang luar tampak keras dan penuh tantangan, namun mereka menjalaninya dengan ketenangan, doa, dan kebersamaan. Jika kita renungkan, bukankah sejatinya manusia dimanapun berada sedang mendaki gunung kehidupan masing-masing? Bedanya, suku Himalaya menjalaninya dengan kesadaran penuh bahwa bumi ini adalah titipan yang harus dijaga. Bayangkan pagi buta di sebuah desa kecil di ketinggian Himalaya. Kabut tebal menyelimuti lembah, suara lonceng yak terdengar dari kejauhan, dan aroma kayu terbakar memenuhi udara dingin. Di dalam rumah batu sederhana, seorang ibu sedang menjerang teh mentega yak untuk keluarganya. Sementara itu, anak-anak kecil dengan wajah merah merona karena dingin berlari keluar, menapaki jalan berbatu untuk membantu ayah mereka menggiring ternak. Meski suhu bisa turun hingga di bawah nol, kehangatan justru lahir dari kebersamaan. Masyarakat di sini terbiasa makan bersama, bekerja bersama, bahkan berdoa bersama. Mereka percaya bahwa setiap orang di desa adalah bagian dari satu keluarga besar. Ketika seorang tetangga kesulitan menyiapkan kayu bakar untuk musim dingin, seluruh desa akan turun tangan membantu. Tidak ada hitung-hitungan untung rugi. Sebab bagi mereka, bertahan hidup hanya mungkin dilakukan dengan saling menopang. Jika Anda menatap mata orang Himalaya, Anda akan melihat kedalaman yang sulit digambarkan. Mata yang telah terbiasa menatap lembah luas, badai salju, dan puncak gunung yang suci. Ada keteguhan sekaligus kelembutan. Seorang kakek tua mungkin akan bercerita tentang masa mudanya saat ia berjalan berhari-hari melintasi jalur gunung hanya untuk menukar garam dengan gandum. Atau seorang remaja Sherpa yang penuh semangat, bercita-cita menjadi pemandu gunung meski ia tahu resikonya adalah nyawa. Setiap wajah membawa cerita, dan setiap cerita adalah bagian dari legenda Himalaya. Di banyak rumah, Anda akan menemukan bendera doa berwarna-warni berkibar tertiup angin. Setiap warna memiliki arti, dan setiap helai dipercaya membawa doa menuju langit.
Saat angin bertiup, doa itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika mendengar suara mantra mereka di pagi hari. Seolah alam pun ikut hening, mendengarkan bisikan doa yang keluar dari hati paling dalam. Suku Himalaya mungkin tidak memiliki teknologi canggih, tidak hidup dalam kemewahan, bahkan harus bergulat setiap hari dengan alam yang keras. Namun, justru dari keterbatasan itulah lahir jiwa yang kuat, hati yang tenang, dan kebijaksanaan yang dalam. Mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, melainkan rasa cukup, rasa syukur, dan kasih sayang terhadap sesama. Maka, ketika kita menatap megahnya Himalaya, jangan hanya kagumi puncaknya. Ingatlah juga orang-orang sederhana yang tinggal di kakinya, yang dengan kehidupannya telah memberikan pelajaran paling berharga tentang makna hidup. Dari kisah suku-suku Himalaya, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan, namun hati mereka penuh syukur. Mereka mengajarkan kepada kita arti keteguhan, kebersamaan, dan menghormati alam sebagai amanah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan ini, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ada di tempat megah, tetapi seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan yang penuh cinta dan syukur. Akhir kata, semoga tayangan ini memberi manfaat, wawasan, dan inspirasi untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan dan memberikan kedamaian dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.